Selamat datang kembali di Jejak Hiburan. Pada video kali ini kami akan membahas tentang pengobatan tradisional alam bawah sadar suku Dayak. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol berlangganan agar tidak tertinggal cerita menarik lainnya dari kami. Alam Kalimantan memang terkenal menyimpan segenap kearifan sekaligus misteri yang tersirat di dalam tradisi kesukuan. Suku Dayak Tunjung, misalnya, suku yang mendiami kawasan hilir Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, ini tak pernah luntur memegang teguh tradisi para leluhur secara turun-temurun. Salah satunya ritual belian, yakni prosesi pengobatan yang lebih mengedepankan unsur tradisional. Di masyarakat Dayak Tunjung, pembelian atau pengusung ritual belian memiliki fungsi layaknya seorang dokter. Namun, secara tradisional pembelian ini memiliki cara tersendiri untuk menyembuhkan penyakit. Secara teknis, pembelian menggunakan terapi secara spiritual magis yang sakral untuk menyembuhkan para pasiennya. Seperti yang diwariskan para leluhur. Pak Gino, misalnya tetua ritual belian. Ia melewati waktu 40 tahun menjalani perjalanan spiritual sebagai seorang pembelian. Kini, Pak Gino sudah mencapai tahap tutus dalam pengertian Dayak, seorang yang menjiwai dan menguasai mantra-mantra serta mampu membuat ramuan. Kepercayaan akan keahlian seorang pembelian memang tak lepas dari kondisi permukiman warga suku Dayak. Maklum, lokasi permukiman yang sulit dijangkau transportasi umum dan jauh dari perkotaan membuat mereka tetap mempercayai akan fungsi seorang pembelian. Mereka juga menjadi alternatif utama bila ada penderita suatu penyakit belum mendapat kesembuhan dari pengobatan dokter. Dalam ritual belian sebenarnya tak hanya sekadar prosesi pengobatan semata, tapi di dalamnya terkandung sebuah ikatan sosial yang menjadi perekat nilai kebersamaan di antara masyarakat Dayak. Meski secara keagamaan mereka telah menganut agama Samawi, kepercayaan terhadap leluhur masih tetap dipegang teguh. Ini seperti dilakukan keluarga Calu, warga Kampung Bohok, Kutai Barat, Kaltim. Pak Gino diminta untuk menyembuhkan kejiwaan yang diderita istri Calu, Rukiat. Kali ini, Pak Gino menggelar rangkaian prosesi ritual belian dengan ditemani 7 pembelian lainnya. Mereka membaca doa dan mantra di antara balai atau sesajian persembahan kepada para dewa. Prosesi awal ini meminta kepada para penguasa gaib agar dijauhkan dari pengaruh buruk yang bisa mengganggu jalannya ritual. Sementara para sanak keluarga pasien mempersiapkan kebutuhan ritual belian, hampir seluruh anggota keluarga baik kaum perempuan dan pria bersama-sama membantu. Mereka secara sukarela membantu persiapan upacara penyembuhan, terutama mempersiapkan makanan sesajian maupun benda yang terkait dengan ritual. Misalnya, pembuatan daun janur kelapa yang direbus dengan kunyit dan kemangi sehingga membentuk warna merah dan kuning. Warna-warna tersebut melambangkan upacara belian memasuki bagian puncak untuk memanggil para leluhur. Sementara kaum pria menyiapkan santapan tradisional berupa lemang yang terbuat dari beras yang dimasukkan dalam bambu-bambu kecil. Selain untuk sesaji, lemang ini juga disuguhkan kepada mereka yang mengikuti ritual belian sekaligus simbol kesejahteraan. Pada malam harinya ritual belian pun dilakukan hingga dini hari. Mereka melakukan beberapa ritual dengan mengelilingi balai hingga 8 putaran lebih. Para pembelian atau para pengusung acara belian menari dengan membaca mantra. Bacaan yang mirip dengan sebuah nyanyian ini khusus dibacakan untuk mengundang para dewa dan roh leluhur supaya hadir bersama di rumah. Tarian malam ini dilakukan selama 8 hari berturut-turut. Dalam ritual ini, mereka membawa teturi, mangkuk yang berisi beras, telur beserta lilin. Secara konsepsi belian, praktik ini sebagai pelindung dan penunjuk jalan kepada jalan kebaikan. Hari demi hari telah dilalui, prosesi panjang dan melelahkan ini akhirnya menginjak hari terakhir. Lamanya pengadaan upacara juga terkait dengan sakit yang dialami si pasien. Mereka mempercayai penjemputan roh dan dewa bersifat berjenjang dalam persepsi dunia kayangan yang berbeda dimensi dengan dunia manusia. Memasuki malam terakhir upacara belian, prosesi mulai menginjak pada tahapan yang paling penting. Seorang pembelian dengan simbol kain merah di hadapannya memohon kembali kepada dewa-dewa agar turun ke bumi. Pembelian kembali menjalankan fungsinya sebagai perantara saat berkomunikasi dengan para dewa. Prosesi ini ditandai dengan kedatangan roh para leluhur kepada salah seorang pembelian yang kesurupan. Saat itulah, pembelian berbicara dan menghubungkan kehendak dan pesan keluarga yang sakit. Pada saat komunikasi batin berisi petuah-petuah usai dilakukan,
Mereka mengadakan pengorbanan hewan ternak. Persembahan ini sebagai imbalan bagi para dewa yang dianggap telah hadir bersama mereka. Sebagai wujud ucapan terima kasih pada penguasa gaib atas petuah-petuah pengobatan yang diucapkan melalui media belian, pihak keluarga pasien wajib berkorban berupa hewan ternak. Sementara para pembelian terus menandakan ritus pengorbanan dengan janur merah kuning. Janur merah menandakan adanya pengorbanan darah dari hewan. Dalam hal ini, mereka mempercayai pengorbanan layaknya menghidangkan makanan bagi tamu yang datang dari kayangan. 4 tanda bahwa dewa telah hadir bersama di upacara dan akan diadakannya ritual pengorbanan binatang. Ritual terakhir penyembuhan adalah dengan mengelilingi kain batik. Mereka berupaya mengembalikan dan mensucikan roh. Terakhir, mereka melakukan penyucian dan pengobatan yang ditandai dengan pemberian air suci melalui daun palem dan tangkai pinang. Dedaunan ini diyakini sebagai manda suci yang dimiliki dewa untuk menyembuhkan penyakit. Secara kasat mata, penyembuhan ala belian sangat berbeda dengan pengobatan tradisional lainnya. Mereka lebih menyentuh alam bawah sadar pasien dan memfokuskan pada unsur kebersamaan dan mendorong pasien secara mental. Sehingga secara psikologis baik penderita maupun keluarganya memiliki keyakinan sembuh terlebih dengan hadirnya para leluhur di sisi mereka. Ketika mereka masih duduk, sebenarnya itu perjalanan untuk memanggil roh leluhur untuk datang menyembuhkan yang sakit. Pada saat menari itu para dewa diyakini telah berada bersama dalam ritual belian dengan gerakan tangan menggosok bahwa roh leluhur telah menyembuhkan penderita dan mengusir roh jahat atau pengaruh buruk. Itu dia sedikit ringkasan tentang pengobatan tradisional alam bawah sadar suku Dayak versi Jejak Hiburan. Ikuti terus channel kami agar tidak tertinggal cerita menarik lainnya dari kami.